Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yoga Biansa. Saya, terakhir bekerja di PT Altintek Indonesia dari bulan Oktober 2025 sampai bulan Maret 2026. Sebelumnya saya bekerja di Bank OCBC NSP di bagian Cash Management dari Maret 2029 sampai dengan Agustus 2024. Adapun tugas yang dilakukan terakhir di PT Altintek Indonesia, saya bekerja di staf akunting, yaitu membuat laporan keuangan periodik setiap bulan, di antaranya yaitu laporan neraca, laporan rugi laba, jurnal, dan laporan etikes serta buku besar. Sedangkan untuk di cash management atau cash operation Bank OCBC, saya melakukan transaksi pick up service seperti transaksi nasabah Bank OCBC, diantaranya sebagai contoh yaitu McD ataupun Jogja Dep Store dimasukkan ataupun ditransaksikan ke rekening VA atau rekening nasabah yang tertera, serta melakukan transaksi perbankan, diantaranya itu transaksi tarik BI, tukar uang dengan bank lain, dan memenuhi permintaan uang untuk kebutuhan cabang serta nasabah, dan transaksi administrasi lainnya. Software yang saya kuasai untuk di akunting, saya memakai software web di aplikasi ataupun di komputer yang ada di kantor, itu dengan web sesuai dengan perusahaan, yaitu PT Artin. Jadi ada aplikasi akunting tetapi berbasis web, di mana itu melingkup semua pekerjaan dari proses produksi, karena kita perusahaan terakhir di manufaktur, dari proses datang barang masuk, barang keluar, proses produksi, dan pencatatan di akunting dan untuk ekspor serta impor. Terus untuk pemahaman tentang laporan keuangan. Pemahaman tentang laporan keuangan adalah laporan yang disajikan untuk perusahaan, di mana kita mencatat keuntungan perusahaan atau kerugian selama perusahaan berdiri ataupun berproduksi, biaya apa aja yang kita keluarkan setiap bulan, terus kemana aja laporannya ataupun pos-posnya kita masukkan sesuai dengan bukti transaksi yang kita terima, pembayaran apa aja yang kita lakukan, dan biaya apa aja yang kita keluarkan selama masa produksi, sehingga ketahuan apa keuntungan ataupun kerugian selama masa produksi berlangsung. Transaksi penjualan dan pembelian. Transaksi pembelian, untuk pembelian dahulu kita lakukan transaksi secara rata-rata kita lakukan secara cash atau tempo. Biasanya kita cash, yaitu contoh seperti pembelian bahan baku, kita memberi pembelian bahan baku pada kas, dan di kreditnya adalah bank ataupun pembayaran melalui bank atau kas. Biasanya kita melalui rekening mandiri PT Artin untuk pembayaran secara cashnya. Dan untuk penjualan, karena kita baru berdiri, jadi belum melakukan penjualan untuk ekspor. Nah, adapun kalau sudah berjalan,
jurnal yang kita lakukan adalah penjualan pada kas kalau kita menjual secara tunai berarti pada bank, ataupun kalau kita menjual secara kredit itu menjadi hutang ataupun hutang usaha. Apa yang dilakukan jika terjadi selisih? Kita lakukan adalah men-trace atau men-track jurnal yang kita lakukan sebelum laporan keuangan diterbitkan. Sebagai contoh, ada kekeliruan atau ada keselisih di bulan April ini, maka kita akan trace seperti by day dulu atau by bulan dulu. Setelah bulan tidak ketemu, baru kita lakukan per hari untuk memastikan ataupun untuk mengetahui selisihnya terdapat pada tanggal berapa, dan itu adalah cara yang paling efektif untuk mengetahui adanya selisih. Langkah untuk melakukan rekonsil bank biasanya kita lakukan adalah meminta laporan rekening setiap bulan, setiap akhir bulan, dan kita lakukan rekonsil biaya-biaya mana aja yang masuk ke pos-pos mana aja, dan baru kita lakukan jurnal sesuai dengan pos-pos mana aja, sesuai dengan rekonsil ataupun rekening bank yang kita punya, rekening rupiah ataupun rekening falas, dalam hal ini dolar yang kita punya. Bagaimana cara memastikan laporan keuangan tidak terjadi kesalahan? Yaitu dengan mencocokkan antara rekonsil bank dengan jumlah laporan keuangan yang kita terbitkan. Itu harus cocok antara rekonsil bank dengan transaksi yang kita lakukan di laporan keuangan. Bagaimana Anda memastikan data keuangan Anda input tidak? Bagaimana Anda jika menemukan kesalahan pencatatan? Kesalahan pencatatan yang biasa terjadi adalah adanya laporan ataupun adanya nota susulan, bukti pembayaran susulan setelah dilakukan pencatatan. Itu akan kita lakukan proses jurnal tambahan, atau juga kita lakukan kalau seandainya ada kesalahan jurnal, kita lakukan jurnal balik terhadap pemrosesan jurnal yang sudah dilakukan. Apa jika tidak ada pengeluaran tidak memiliki bukti lengkap, bagaimana Anda menanganinya? Bukti pengeluaran tidak begitu lengkap itu minimal kita konfirmasi kepada bagian berwenang agar kita bisa mengetahui apakah nominal angka ini sesuai dengan tertera dengan yang kita keluarkan atau tidak. Misalkan kita membelikan pembelian yang tidak tercatat, misalkan di warung ataupun di toko yang memang tidak bisa mengeluarkan bukti pembelian. Nah, langkah baiknya kita konfirmasi kepada PIC atau kepada penjual yang memang bisa kita lakukan konfirmasi mengenai keakuratan data yang kita terima. Bagaimana mengatur prioritas ketika banyak pekerjaan? Kita lakukan pekerjaan yang memang memerlukan waktu untuk segera dilakukan penyelesaian. Jadi mana dulu yang harus dilakukan adalah yang memang perlu segera diselesaikan, baru kita selesaikan yang memang masih bisa diselesaikan setelah yang dahulu diselesaikan. Jadi push in phase out, mana yang dulu diselesaikan, yang urgent kita lakukan, kita selesaikan, baru kita selesaikan yang berikutnya. Apa yang dilakukan jika membuat laporan mendadak dengan deadline yang singkat?
meminta data selengkap mungkin dan meminta data selengkap mungkin agar tidak terjadi miskomunikasi, sehingga output yang kita berikan sesuai dengan apa yang pimpinan minta. Bagaimana menyangkut jalan dalam pengembangan keuangan, yaitu untuk di bagian keuangan memang suatu hal yang mutlak, karena bekerja di bagian keuangan kita harus menjunjung tinggi sesuai dengan kejujuran yang kita punya. Selama ini saya bekerja di Bank OCBC itu hampir 15 tahun, dan sebelumnya di Multifinance juga 4 tahun, dan di Bank BPR juga hampir 9 tahun. Rata-rata saya bekerja di Multifinance dan bank, sehingga kejujuran adalah menjadi harga mutlak yang harus saya junjung tinggi dalam bekerja di suatu perusahaan. Maka alasan meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur keuangan. Prosedur keuangan yang diminta biasanya kalau memang sesuai, jika ada pekerjaan yang memang tidak sesuai dengan prosedur, selama itu prosedurnya memang harus dilakukan secara tegas, mungkin akan tidak saya lakukan karena akan berhubungan dengan keuangan. Sebagai contoh, untuk memanipulasi pembelian atau memanipulasi keuangan ataupun harga, itu mungkin tidak akan kita lakukan karena bertentangan dengan keuangan perusahaan yang akan berimpak kepada kelanjutan perusahaan, sehingga nanti laporannya tidak akan dipertanyakan oleh pihak lain apabila kita melakukan pelaporan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dan yang kedua, akan berimbas pula kepada kondisi keuangan perusahaan apabila dilakukan audit baik oleh pihak eksternal maupun internal, yang dapat berakibat kepada keuangan perusahaan dan perusahaan itu sendiri ke depan. Mengapa tertarik sebagai accounting? Karena saya mempunyai background di accounting, standar keuangan, sehingga keahlian saya dapat diberikan sesuai dengan kemampuan saya terakhir bekerja, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif dan memberikan nilai lebih di perusahaan Autobot apabila nanti saya diterima. Mungkin itu saja yang saya sampaikan di interview online kali ini. Terima kasih, selamat pagi.